Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Karomatul Aulia, karomah dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kisahnya Ka'ab ibn Malik bersama dua temannya yang tidak ikut di salah satu perang dari perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di perang Tabuk. Di pertemuan yang lalu kita sudah baca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang dan datang orang-orang yang tidak ikut perang menyampaikan udurnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berdusta, bahkan bersumpah. Dan di antara yang datang adalah Ka'ab ibn Malik bersama dua orang temannya, Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah. Mereka jujur bahwa tidak ada halangan, tidak ada udzur, hanya saja mereka tidak ikut. Hanya saja mereka tidak ikut. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana sikap yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah berkata kepadanya, "Amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fik." Adapun orang ini dia telah jujur bahwa dia tidak punya udzur, maka kata Nabi, silakan pergi sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menentukan ya tentang urusanmu. Nah, sekarang lanjutannya. Kalau lanjut bercerita, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuhat thalathah min baini man taqallafa an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk bicara kepada kami bertiga. Jadi Allah katakan, Nabi katakan kepadanya, ya berdiri, silakan pergi sampai Allah datangkan keputusan tentang kamu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala belum turunkan keputusannya sampai di hari nanti yang telah ditentukan. Beliau akan sebutkan berapa jumlah harinya. Dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada mereka bertiga. Tentunya para sahabat taat kepada Nabi SAW. Kata beliau, fajtanabanan nas. Orang-orang pun menjauhi kami. Para sahabat menjauhi mereka bertiga. Dan kata Ka'ab bin Malik, tagayyaru lana
hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Tiba-tiba seluruhnya berubah kepada kami. Sampai dalam diriku saya merasa ini bumi lain. Ini bukan bumi yang sebelumnya saya tinggal. Fama hiya bil ardil lati arifu. Ini bukan negeri yang saya tahu sebelumnya. Yang saya tinggal di dalamnya. Falabitna ala dhalika khamsina laylah. Kami tetap di atas keadaan itu selama 50 hari. 1 bulan 20 hari. Ini kejadian. Fa'amma sahibai. Adapun kedua temanku, yaitu Murarah dan Hilal. Fastakana. Keduanya tinggal diam. Kan tidak ada yang boleh ajak bicara. Tinggal diam di rumahnya. Wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Keduanya duduk saja di rumahnya menangis. Menangisi tentunya menyesal atas apa yang terjadi dari keduanya. Karena mereka tidak ikut di perang itu. Padahal tidak ada udurnya. Wa amma ana adapun saya, yaitu Ka'ab ibn Malik. Akuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Saya adalah yang paling mudanya di antara kami bertiga. Dan yang masih paling kuatnya. Fakuntu akhruju fa asyhadu as-shalah. Maka saya biasa keluar, tidak diam di rumah. Saya keluar, ikut sholat. Wa atufu fil aswaq. Saya juga pergi ke pasar. Tapi wala yukallimuni ahadun. Tidak seorang pun yang berbicara kepadaku. Ini ketaatan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya salam kepadanya. Wa huwa fi majlisih, beliau lagi ada di majlisnya ba'da sholat, setelah sholat. Aku fi nafsi, saya katakan dalam diriku, dalam hati. Hal harroka syafatai. Dia perhatikan, apakah dia gerakkan bibirnya? Maksudnya apakah dia jawab salamku walaupun dengan menggerakkan bibir? Biroddis salam amla, dengan menjawab salam atau tidak? Belum perhatikan. Tsumma usolli qoriban min. Saya juga pernah sholat dekatnya. Wa usarikuhun nadhar. Saya mencuri-curi pandang untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Kalau saya menghadap ke sholatku, tidak memandang ke Rasulullah. Belum memandangku. Wa idal tafattu nahwa a'radu anni. Apabila saya menengok lagi kepadanya, maka belum berpaling dariku. Ini hadis dipakai bolehnya menghajar orang yang melakukan kesalahan kalau itu bermanfaat. Tahu menghajar ya? Bukan menghajar bahasa Indo. Menghajar artinya kita hantam, kita pukul. Menghajar bahasa Arab. Menjauhi. Boleh menjauhi untuk tidak diajak bicara. Ya, orang yang melakukan kesalahan. Supaya dia memperbaiki kesalahannya. Supaya dia memperbaiki kesalahannya. Bahkan Nabi tidak jawab salamnya. Bibirnya pun tidak bergerak. Bibirnya pun tidak bergerak. Sampai seperti itu, beliau berkata, hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidaru ha'it Abi Qatadah. Panjang waktunya, ya 50 hari. Panjang hal tersebut bagiku. Dari sikap diamnya kaum muslimin terhadap saya. Saya jalan mengikuti tembok kebunnya Abu Qatadah. Wahai ibnu ammi. Bayangkan ini. Itu Abu Qatadah. Anak dari pamanku. Berarti apanya ini? Sepupunya.
sepupunya, anak dari pamannya, dari pihak bapak. Ya. Wa habbun nasi ilayya, dan orang yang paling saya cintai karena sama-sama sahabat, sama-sama muslim. Assalamtu alaihi, saya salam kepadanya. Fawallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Inilah bukti-bukti yang membuat kita tidak ragu, menghilangkan keraguan kita atas benarnya apa yang dipegang oleh para sahabat yang mereka sampaikan. Walaupun itu kita tidak kenal. Kalau itu dibilang dari sahabat Nabi SAW, maka itu terpercaya. Karena jangankan masalah syariat, masalah seperti ini saja, teman dekat, sepupunya, mereka taat kepada Rasulullah SAW, tidak menjawab salamnya. Fakultulah, dia tidak bicara, saya berkata kepadanya, ya Aba Qatadah, anshuduka billah. Wahai Abu Qatadah, saya memohon kamu kepadamu dengan nama Allah. Hal ta'lamanna anni uhibbullaha wa rasulah. Apa kamu yakin bahwa saya ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya? Dia mau saja mendapatkan jawaban. Maksudnya, bukankah kamu tahu saya ini mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata. Tapi tetap dia diam. Tidak menjawab. Fa'udtu. Saya mengulangnya lagi. Fanasyattuhu. Saya memintanya, bertanya kepadanya dengan menyebut nama Allah. Fasakata. Tetap diam. Fa'udtu. Saya pun ulang lagi ketiga kali. Fanasyattuhu. Sama. Saya bersumpah atas nama Allah, bertanya kepadanya. Baru keluar jawabannya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu saya jawabannya. Fafadat ainai. Maka air mata saya pun mengalir. Watawallaitu. Saya pun pergi. Hatta tasawwartul jidar. Sampai saya melewati tadi tembok-temboknya itu. Fabainama ana amshi fi suqil Madinah. Maka ketika saya berjalan di pasar Madinah, idza nabati min nabati ahli Syam. Tiba-tiba datang seorang Nasoro dari penduduk Syam. Penduduk Syam, Palestina dan sekitarnya, dia bilang, mimman qadima bit-ta'am yabi'uhu bil Madinah. Itu dia datang membawa makanan yang dia jual di Madinah. Artinya ini pedagang dari Syam. Datang ke Madinah. Yaqul, dia bilang, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik. Siapa yang bisa menunjukkan kepada saya Ka'ab ibn Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya. Maka orang-orang mengisyaratkan, menunjuki saya kepada dia. Hatta ja'ani, sampai orang itu datang kepadaku, tadi pedagang. Fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan. Maka pedagang itu memberikan kepadaku surat yang dikirim oleh Raja Ghassan. Ini cobaan. Dia bilang, beliau katakan, wa kuntu katiban. Saya adalah seorang penulis. Artinya saya bisa membaca. Faqara'tuhu, saya pun membacanya. Fa'idha fihi, maka tiba-tiba ternyata di dalamnya, amma ba'd, fa'innahu qad balagana anna sahibak qad jafak. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala mabdi'ah. Ucapan isi suratnya, sungguh telah sampai kepada kami bahwasannya teman-temanmu telah menjauhi kamu. Dan
Allah tidak akan menjadikanmu di negeri yang seperti itu. Kamu tidak akan ditelantarkan. Fal haqqu binan wasik. Maka sudah hak kami membantumu. Nah ini masalahnya bukan muslim. Mau membantunya di atas keadaan itu. Cobaan ini. Lihat ucapannya. Ini wali Allah. Fakultu hina qara'tuha. Saya berkata ketika saya membaca itu surat. Hadihi aidon minal bala. Ini musibah juga. Ini musibah. Kan orang kafir selalu memanfaatkan muslim ketika dijauhi oleh muslim. Maka saat Ka'ab ibn Malik sadar, ini musibah. Fatayamamtu bihat tanur. Maka saya pun mengarah memasukkannya ke tanur. Tanur itu tempat untuk membakar roti. Jadi saya membakar itu surat. Ini bala, ini ujian. Memang dijauhi oleh kaum muslimin, terus ada yang siap menampung. Saya bakar. Fasajartuha biha. Ya. Hatta idza madat arba'un. Beliau diam di atas hal itu sampai lewat arba'un minal khumsin. Sampai lewat 40 dari 50. Kan ini lamanya mereka dikasih begini 50 hari. Sampai lewat 40. Wastal basal wahyu. Wahyu juga tidak turun-turun terkait dengan mereka bertiga ini apa yang harus dilakukan. Rasulullah tidak bisa putuskan. Belum tunggu wahyu. Ida Rasulullah SAW ya'tini. Ida Rasulillahi ya'tini. Maka tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepadaku. Faqala. Ini sudah 40 ini. Belum 50. Sudah lewat 40. Utusan Rasulullah datang kepadaku. Dia berkata. Inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazil mura'atak. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Biar istrinya diperintahkan untuk menjauhi. Ini cobaan. Sudah tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Tadi mending masih ada istri. Yang diajak bicara. Ada lagi godaan. Ke sini saja, ke kami. Dari orang kafir. Sekarang lagi ditambah. Bahwa dia harus menjauhi istrinya. Fakultu. Saya berkata. Utolikuha. Amada af'al. Saya harus talak istriku. Atau apa yang saya lakukan? Lihat mereka ini. Ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya. Saya talak atau apa? Qala la. Bal i'tazilha. Fala taqrabannaha. Tidak. Enggak usah kamu talak. Bahkan yang harus kamu lakukan. Jauhi dia. Kamu jangan dekati dia sama sekali. Padahal istrinya ini. Iya. Qala fa'arsala ila sahibai bimitli dhalik. Beliau berkata Rasulullah juga mengutus seperti itu kepada dua temanku. Qultu limro'ati. Saya katakan kepada istriku. Ilhaqi bi ahlik. Fakuni indahum hatta yakdiyallahu fi hadal amr. Kamu pulang dulu ke keluargamu. Kan tidak boleh didekati. Ini ketaatan Ka'ab ibn Malik. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kepada apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dia katakan kepada istrinya. Kamu pergi dulu ke rumah keluargamu. Menetaplah di sana sampai Allah menurunkan keputusannya dalam perkara ini. Para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada segala sesuatu. Istri, anak, semuanya. Itu para sahabat. Bahkan terhadap dirinya.
terhadap dirinya. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu kepada mereka, mengajarkan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwah. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai daripada selain. Bahkan Umar bin Khattab pernah katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kamu adalah orang yang paling saya cintai atas segalanya, kecuali diriku. Artinya belum masih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Kalau yang lain tidak ada. Hanya Rasulullah saja kecuali atas dirinya. Kata Rasulullah, tidak. Sampai kamu lebih mencintai saya daripada dirimu. Maka Umar menyatakan bahwa sekarang kamu lebih saya cintai daripada semuanya sampai diriku. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru. Kalau kita lebih mencintai diri kita daripada Allah dan Rasulnya, berarti keimanan kita gimana? Iya, kita masih memikirkan orang. Kalau saya begini nanti orang akan bagaimana? Orang yang kita pikirkan, bahkan bukan diri kita. Itu bahaya, itu bukan sikapnya pengikut Nabi SAW dan pengikut para sahabat. Kita kan akan selamat kalau kita menjadi pengikut Nabi dan para sahabat. Lihat sikap mereka. Di sini contoh, salah satu contoh. Tadi saya bacakan itu Umar. Ini Ka'ab ibn Malik. Rasulullah suruh jauhi istrinya. Dia jauhi. Dia suruh istrinya untuk pergi dulu keluarganya sampai Allah turunkan wahyu. Istrinya juga ikut. Kalau dia bercerita, fajaat imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah SAW faqalat lah. Maka datang istrinya Hilal ibn Umayyah kepada Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun da'i laisa lahu qadim. Wahai Rasulullah, Hilal ibn Umayyah orang tua sudah telantar. Dia tidak punya pelayan. Fahal takrahu an akhdumah. Apakah kamu tidak mengizinkan saya untuk melayaninya? Apakah kamu tidak suka saya melayani? Kalau kata Rasulullah kepadanya, la walakin la takrobannaki. Tidak apa-apa kamu layani, tapi dia jangan dekati kamu. Kalau saat Ka'ab ibn Malik, dia langsung suruh. Kan belum masih anak muda. Paling muda dari 3. Belum suruh istrinya pulang. Ke rumah orang tuanya dulu. Ke rumah mertuanya. Ini Hilal ibn Umayyah belum sudah tua. Tidak ada yang melayaninya. Maka istrinya meminta izin untuk melayaninya. Kata Nabi, iya tidak apa-apa. Tapi jangan dia mendekati kamu. Faqalat. Istrinya berkata, innahu wallahi ma bihi harakah ila syai'in. Sesungguhnya ya Rasulullah, demi Allah, dia tidak pernah bergerak kepada sesuatu apapun. Wallahi ma zala yabaki mundu kana min amrihi makana ila yaumi hada. Demi Allah, dia masih terus menangis. Mulai dari awal perkaranya itu sampai hari ini. Ini sudah lebih 40 hari. Ini kejadian. Masih menangis. Qala faqala li ba'du ahli. Ka'ab ibn Malik melanjutkan ceritanya. Berkata kepadaku sebagian keluargaku. Lawis ta'adanta Rasulullah bimro'atik. Seandainya kamu izin juga kepada Rasulullah tentang istrimu. Faqad adina limro'ati Hilal ibn Umayyah an takdumah. Rasulullah telah mengizinkan istrinya Hilal ibn Umayyah untuk melayaninya. Cuman dia tidak boleh mendekati istrinya. Fakultu la asta'adinu fiha Rasulullah SAW. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku. Wa ma yudrini mada yaqulu Rasulullah SAW idza sta'adantuhu fiha wa ana rajulun syab.
Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya meminta izin padanya, saya ini lelaki yang masih muda. Artinya Hilal ibn Umayyah wajar Rasulullah izinkan. Beliau sudah tua. Saya anak muda. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadaku? Falabitu bidzalika asyra layalin. Maka saya pun tetap di atas keadaan itu, artinya sekarang manusia semua menjauhi, istri juga sudah tidak ada lagi. Saya pun tinggal sampai 10 hari setelahnya. Fakamulalana khamsuna lailah. Maka sempurnalah 50 hari. Cukup 50 hari min hini nuhya an kalamina. Dari waktu Rasulullah melarang dari berbicara kepada kami. Qala tsumma shallaitu sholatal fajar. Sekarang datanglah jalan keluar. Ya. Tadi itu dalam keadaan dia tidak tahu ya sampai 50 hari. Kan ini kan cerita, belum ceritakan itu setelah terjadi. Tadinya belum tidak tahu. Ini sampai kapan seperti ini. Maka di hari ke-50-nya belum sholat fajar. Sobaha khamsina lailah. Di subuh ke-50. Di subuh ke-50 ala dhahri baitin. Min buyutina. Di atas rumah. Dari rumah kami. Fabaina ana jalisun alal halil lati dzakarallahu azza wa jalla minna. Maka ketika saya duduk di atas keadaan yang Allah sebutkan tentang kami. Qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu. Diri saya sudah sempit. Bumi juga sempit terhadapku. Bima rahubat. Dengan apa yang terjadi dijumpai itu. Sami'tu sauta sorih. Sini jalan keluar, saya mendengar suara teriakan. Auba ala sal'in. Yang keras. Di atas gunung kecil. Yaqulu bi'ala sautihi. Dia berkata, berteriak dengan suaranya yang paling keras. Ya Ka'ab ibn Malik abshir. Wahai Ka'ab ibn Malik, berbahagialah. Itu saja ucapannya. Qala faqarrartu sajida. Di hari yang beliau lakukan, saya langsung sujud. Wa araftu an qad ja'a farajun. Saya kenal, saya tahu ini sudah datang jalan keluar. Makanya cuman sekedar dibilang sudah ada, bergembiralah. Belum langsung sadar, ini sudah turun Al-Quran. Sudah ada jalan keluar untuk saya. Qala fa'adana Rasulullah SAW an-nas. Maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada manusia. Bitaubatillahi alaina. Dengan taubat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kami. Artinya Allah menerima taubat kami. Dari tidak ikut di perang Tabuk. Tanpa ada udzur. Karena ikut perang, ikut jihad, ketika ada seruan jihad itu wajib. Kalau yang menyeru adalah penguasa, pemimpin kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami. Hina salat al-fajr, ketika salat fajar. Fadhahaban nasu yubashirunana. Maka orang-orang ketika Nabi sampaikan bahwa Allah terima taubatnya mereka bertiga, orang-orang menyebar untuk memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba kibala sahibai mubashirun. Maka pergi ke arah dua sahabatku, banyak orang yang memberikan kabar gembira. Warokado rojulun ilayya farosan. Dan salah seorang karena beliau jauh rumahnya, Ka'ab ibn Malik. Dari Masjid Nabawi. Maka salah seorang dari
kami, dia menaiki kudanya ke saya, wasa'asa'in min aslam kibali, dan juga berlari ke arahku seorang dari Aslam ke arahku, wa aufal jabal, dan dia naik di atas gunung, fakana saut asra' minal faras, maka adalah suara lebih cepat daripada kuda. Karena dia naik bukan ke saat, tapi dia naik ke gunung berteriak bahwa bergembiralah. Suara itu lebih cepat daripada kuda tadi. Fakana saut asra' minal faras, falamma ja'ani alladhi sami'tu sautah yubashiruni. Maka tatkala datang kepadaku suara yang memberikan kabar gembira kepadaku itu, fanaza'tu lahu thawbai, fakasautuhu ma'iyah. Masya Allah. Saking berbahagianya. Datang itu tadi yang berteriak di gunung, itu tadi yang berteriak dia mendatangiku, maka saya langsung ambil 2 pakaianku, saya pakaikan dia. Hadiah karena telah memberikan kabar gembira. Jadi belum kasih hadiah yang kasih kabar gembira itu. Belum kasih hadiah yang kasih kabar gembira itu. Bibi syaratihi wallahi ma amliku ghairuhuma yauma idin. Saya berikan 2 pakaianku itu karena berita gembiranya. Demi Allah saya tidak punya selain 2 itu. Hanya itu dia punya, tapi dia kasih hadiah. Saking bahagianya itu. Wasta'artu thawbain. Adapun untuk saya pinjam 2 pakaian. Kan dia cuma punya 2 pakaian itu. Untuk ke sana saya pinjam 2 pakaian. Falabistuhuma, saya pakai. Fantolaktu ata'ammamu Rasulullah SAW. Saya pun pergi menuju Rasulullah SAW. Ya talaqqani nasu faujan yuhanni'uni bitaubah. Maka orang-orang pun menjumpai saya kelompok per kelompok. Mereka memberikan ucapan selamat kepada saya akan berita taubat itu. Ini menunjukkan boleh kita tahniah, mengucapkan selamat ketika ada yang berbahagia. Ketika ada yang berbahagia. Seperti hari Id dan semisalnya. Atau ada yang mendapatkan nikmat. Ada dia menikah. Atau dia mendapatkan keturunan. Boleh kita mengucapkan selamat kepadanya. Wa yaqulun li tahni'aka taubatullahi 'alaika hatta dakhaltul masjid. Mereka menyatakan sama, selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sampai saya masuk masjid, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa haulahun nas. Sampai saya masuk masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang duduk dan di sekelilingnya ada orang, ada manusia, sahabat yang lain. Faqama Talha ibn Ubaidillah, tadi sepupunya. Maka yang bangkit duluan adalah Talha ibn Ubaidillah. Yuharwil, dia berlari kecil. Sofahani wahanna'ani, dia menyalamiku dan memberikan ucapan selamat kepadaku. Ini juga bahwa kalau kita memberikan ucapan selamat, itu kita sunnah menjabati tangannya dan memberikan ucapan selamat. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh. Dia katakan demi Allah tidak ada yang berdiri dari kalangan muhajirin selainnya. Tidak ada yang berdiri dari kalangan muhajirin selainnya. Itu yang beliau katakan yang terjadi saat itu. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Maka adalah Ka'ab tidak pernah melupakan itu. Qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah. Dia akan melanjut bercerita tatkala saya salam kepada Rasulullah. Qala, beliau berkata, wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Nampak dari wajah Nabi SAW karena berbahagia.
Karena kebahagiaan itu. Wa yaqul, dan beliau berkata, absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Berbahagialah dengan hari yang terbaik yang pernah lewat padamu semenjak kamu lahir. Ini adalah yang terbaik. Qala faqultu amin indik ya Rasulullah. Dia bertanya, apakah ini pengumuman taubat dari sisimu wahai Rasulullah, au min indillah, atau dari sisi Allah? Karena beda keutamaannya. Kalau Allah langsung yang sebutkan tobatnya sama Rasulullah SAW. Maka yang perlu bertanya, apakah ini pengumuman bahwa saya telah diterima tobat dari engkau atau dari Allah? Qal bal min indillah. Maka Rasulullah mengatakan bahkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai di sini. Disinilah benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Mas'ud terkait dengan kejujuran yang Nabi katakan kepada kita semua, beliau katakan kepada sahabat dan kepada orang-orang yang datang setelahnya sampai di masa kita ini sampai setelahnya, ketika beliau menganjurkan bagi kita untuk tetap jujur walaupun itu pahit. Lihat ini, dia gara-gara kejujurannya dijauhi oleh seluruh orang, bahkan orang yang paling dicintai, bahkan istrinya. Tapi itu kejujuran, nanti pasti kebaikan. Kata Nabi SAW, iyakum wassidq, alaikum wassidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Wajib kalian untuk tetap jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Lihat dia ini, karena kejujurannya mendapatkan kebaikan. Allah umumkan tobatnya di Quran. Allah umumkan tobatnya di Quran. Dan beliau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbahagia bercahaya wajahnya. Itu tanda Rasulullah kalau senang. Ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, seakan wajah beliau itu potongan dari bulan. Qal, dan beliau berkata, wa kunna na'rifu dzalik, kami mengetahui hal itu. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah. Tatkala saya duduk di hadapannya, saya berkata, wahai Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya termasuk bentuk taubatku, an khali' min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih, untuk melepaskan hartaku sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, ini Masya Allah. Karena kebahagiaan itu, maka beliau bersedekah. Ini bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, amsik ba'da malik fahuwa khairun lak. Kata Nabi, pegang sebagian hartamu, jangan sedekahkan seluruhnya. Karena dia bilang ini dia mau sedekahkan semuanya. Pakaiannya saja dia tidak punya apa-apa, dia sedekahkan. Masih ada hartanya, dia mau sedekahkan seluruhnya. Kata Nabi, tahan sebagiannya. Itu lebih baik untukmu. Fakultu, maka saya berkata, fa inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kalau begitu saya pegang bagianku yang di Khaybar. Fakultu ya Rasulullah, dan saya katakan, wahai Rasulullah, innallaha innama anjani bisidq. Wahai Rasulullah, Allah selamatkan saya dengan kejujuran. Nah, as-sidq itu menyelamatkan. Kejujuran itu menyelamatkan. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqa ma bakitu. Dan beliau berkata, sesungguhnya termasuk dari bentuk tobatku, saya tidak akan pernah bercerita kecuali yang benar saja selama saya hidup. Wallahi ma alimtu anna ahadan minal muslimin ablahu Allahu fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hada.
Maka beliau berkata, demi Allah, saya tidak mengetahui ada seorang dari kaum muslimin yang Allah uji dengan kejujuran dalam berbicara semenjak saya sebut hal itu untuk Rasulullah SAW sampai hariku ini. Ahsana mimma ablani Allahu bih. Yang lebih baik daripada apa yang Allah ujikan kepadaku. Tidak ada orang yang diuji atas kejujurannya yang melebihi ujian terhadap Ka'ab ibn Malik. Sampai hari beliau itu. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjang waktunya. 2 bulan, 1 bulan, 20 hari. Panjang ujiannya. Iya. Beliau anggap itu adalah ujian terbaik. Tidak ada yang pernah melewati ujian seperti itu. Beliau berkata seperti itu. Dan beliau katakan, wallahi ma ta'ammatu kadibatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak pernah sengaja berdusta semenjak saya berkata hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa inni la arju ayyahfadhani Allahu fi ma baqiya. Ini saat beliau bercerita ini. Demi Allah, saya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjagaku sisanya. Itu untuk tidak berdusta. Untuk tidak berdusta. Ini sumpah beliau dan inilah karomah Allah Subhanahu wa taala terhadap Ubay ibn Ka'ab dan Hilal ibn Umayyah serta Murarah ibn Rabi'ah. Karomah mereka Allah Subhanahu wa taala umumkan tobatnya di dalam Al-Quran. Adapun ayat pengumuman tobatnya itu antum bisa baca di surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 dan ayat-ayat yang setelahnya. Ayat-ayat yang setelahnya. Disebutkan di sana wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang jujur. Karena ini contoh bukti nyata. Kejujuran itu adalah membawa kepada kebaikan. Sementara kedustaan itu akan membawa kita kepada kedustaan berikutnya lagi. Satu kali kita berbohong, sebentar kita akan berbohong lagi untuk menutupi itu kebohongan. Untuk menutupi itu kebohongan. Tapi kalau kita jujur satu kali, maka pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Walaupun pahit yang kita rasakan, kita diuji dengan hal-hal yang tidak enak setelahnya, tapi itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Alhamdulillah kita cukupkan dan selesai karomahnya 3 orang dari sahabat Nabi ini. Semoga apa yang kita ambil di hari ini dan yang kita ambil di pertemuan sebelumnya itu bermanfaat dan menjadi penyemangat kita untuk selalu jujur dalam kehidupan dunia ini selama kita hidup. Kita cukupkan dulu. Dan baru kalau ada pertanyaan kita tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Apa hukum bagi panitia masjid untuk menyimpan celengan di toko-toko? Apakah termasuk meminta-minta atau bagaimana? Tergantung, kalau tidak dibutuhkan, meminta-minta namanya. Masjid sudah ada saldonya. Melebihi yang dibutuhkan sekarang. Misalnya. Tidak boleh hal tersebut, termasuk meminta-minta. Tapi kalau dibutuhkan memang masjid tidak punya uang. Sementara dia
ada yang mau dibangun, ada yang mau diperbaiki, ada yang mau dibiayai, dan keuangan yang disimpan di masjid tidak ada, itu dibutuhkan namanya ta'awun dari kaum muslimin. Dibutuhkan ta'awun dari kaum muslimin. Benarkah menghajar seseorang saat ini termasuk hajar yang tidak bermanfaat? Karena pada saat ini ahlul bid'ah lebih banyak. Kan kita tidak menghajar semuanya. Kita boleh menghajar yang bermanfaat saja untuk dihajar. Kita hajar pentolannya misalnya. Tidak semuanya. Bukan pengikutnya yang tidak tahu apa-apa. Iya, bukan pengikutnya yang tidak tahu apa-apa. Apakah betul orang yang mengatakan bahwa bumi yang memutari matahari, karena perkataan ini banyak kita dapatkan di sekolah-sekolah. Tidak betul. Menyelisih Al-Quran. Ini teori kafir. Ini teorinya orang kafir. Kita sudah ada di Al-Quran bahwa matahari yang berjalan bukan bumi yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada di surah Yasin supaya ditahu ayatnya. Yang membantahnya di surah Yasin ada di ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di porosnya. Itu adalah ketentuan dari Al-Aziz, Al-Alim. Itu ketentuan Allah. Matahari yang berjalan mengelilingi bumi. Bukan sebaliknya. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sementara bulan kami takdirkan tempat-tempatnya sampai dia dari kecil besar sampai penuh, kemudian kembali ke kecil lagi. Itu kata Allah. Jadi bulan ditentukan hari pertama di sini posisinya dan di sini sekian besarnya. Sampai satu malam penuh dia terangi, bulatannya penuh, kemudian kembali ke ukuran semula. Itu kata Allah. Kemudian Allah katakan lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak pantas baginya untuk mendahului bulan. Berarti berjalan atau tidak? Kan berjalan. Walal lailu sabiqun nahar. Sebagai malam tidak akan pernah mendahului siang. Karena matahari berjalan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berputar di porosnya. Berputar di porosnya. Di atas ketentuan itu. Jadi pernyataan itu teori kafir. Itu teori kafir. Itu namanya ghazwatul afkar. Berperang lewat pikiran. Karena orang kafir di zaman sebelumnya tidak mampu mengalahkan kaum muslimin kalau perang badan. Sehingga mereka mengubah. Mereka perang pemikiran. Sudah banyak usahanya. Di antara mereka ada yang mengutus orang-orang cerdasnya untuk pura-pura masuk Islam dan mengumpulkan hadis-hadis Islam. Dia mau rubah Islam dari dalam, perang pemikiran. Ya, termasuk yang ini, perang pemikiran, merusak keakidah. Ini kan masalah rububiyah. Masalah rububiyah. Kalau kita rusak di rububiyah, bagaimana lagi di uluhiyah? Ini masalah pengaturan Allah. Allah atur matahari berjalan, bukan bumi. Mereka berperang di situ, memerangi kaum muslimin lewat pemikiran. Lewat pemikiran. Bahkan sampai ulama kita sekarang menyebutkan, sekarang perang pemikiran. Mereka lebih mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Antum tahu itu perang. Perang pemikiran. Yang dijadikan bahasa nasional adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Karena kalau dijadikan bahasa Arab sebagai bahasa nasional, maka orang banyak paham Al-Quran. Banyak paham Al-Quran. Ini perang. Ini mu'amarah kubro ala lugatil arabiyah. Ada buku tertulis. Ini perang besar terhadap bahasa Arab. Perang besar terhadap bahasa Arab. Orang lebih cinta bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Lebih cinta bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ketika belajar bahasa Inggris, mudah sekali padahal susah. Ketika bahasa Arab, susah sekali padahal mudah. Nah, itu perang orang kafir. Dia tanamkan keyakinan bahwa bahasa Inggris mudah. Bahkan orang bayar mahal.
untuk mendapatkannya. Bahasa Arab gratis, tidak ada orang yang datang belajar. Itulah perangnya syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Hati-hati, itu perang pemikiran. Kita tidak sadar. Tapi ulama sadar. Mereka sudah tulis buku. Perang pemikiran terkait dengan hijab. Perang pemikiran terkait dengan bahasa Arab. Sudah ditulis buku. Ditulis buku. Hanya saja kita mungkin tidak sampai kepadanya. Buku-buku itu karena tidak diterjemahkan dalam bahasa kita. Tidak diterjemahkan dalam bahasa kita. Termasuk teori ini. Saya punya buku, tulisan, kumpulan, bantahan terhadap teori-teori kafir. Termasuk teori turun hujan. Hati-hati itu merububiyah. Teori kafir kan turun hujan, air laut apa? Air laut menguap. Terus menjadi awan. Terus berkumpul, turun hujan. Kenapa tidak asin? Nah, tidak ada seperti itu. Hujan turun karena Allah yang turunkan. Bukan air laut menguap. Itu masalah rububiyah. Allah yang turunkan hujan. Kalau begitu, hujan hanya di laut. Kenapa di gunung? Itu. Paham gak? Kan di laut harusnya tidak ada musim panas. Seharusnya musim hujan terus. Karena air laut selalu menguap ke atas. Tapi kenapa musimnya diatur? Karena Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Di mana dia turun, Allah yang takdirkan. Tapi itu teori kafir. Dia merusak kita dari sisi rububiyah. Antum hati-hati. Antum hati-hati. Di sana sudah ditulis buku. Naqdun Nadhariyat Al-Kauniyah. Bantahan terhadap teori-teori alam. Termasuk matahari berputar atau diam. Nah, itu di buku itu dibantah semuanya. Dibantah semuanya. Apa hukum jual beli hewan peliharaan seperti kelinci, burung, dan kucing? Kelinci kan boleh dimakan. Ketika boleh dimakan maka boleh diperjualbelikan. Burung kan ada burung yang boleh dimakan. Burung yang tidak boleh dimakan kan burung yang memangsa dengan taringnya, cakarnya ataupun mulutnya. Seperti burung elang, itu kan haram untuk dimakan. Tapi burung yang lain kan halal dimakan. Ketika itu halal dimakan, maka halal harganya. Maka halal harganya. Karena kaidahnya itu kalau haram barangnya, haram harganya. Haram harganya. Iya. Kucing kan haram dimakan. Maka haram harganya. Ya, haram harganya. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, nahan Nabi SAW an samanil kalbi wassinnaur. Nabi SAW melarang dari harga anjing dan harganya kucing. Jelas hadis riwayat Muslim. Hadis dalam riwayat Muslim. Kecuali beberapa anjing yang dikecualikan. Boleh dibeli karena dibolehkan untuk dipelihara. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan anjing buruan untuk berburu. Atau anjing masyiyah untuk menjaga ternak. Atau anjing harth. Anjing untuk menjaga kebun. Kita tinggal di kampung, kita berkebun. Kita butuh anjing untuk menjaganya. Kalau ada masuk babi, dia yang duluan bangun. Membangunkan kita. Itu dibolehkan. Ketika boleh dipakai, maka boleh kita beli bukan karena anjingnya, tapi karena manfaatnya. Karena apa? Manfaatnya. Karena kalau boleh dimanfaatkan, maka boleh dibeli. Maka boleh dibeli. Kalau kucing, apakah dia akan menjaga rumah? Ya kan? Apakah bisa dipakai berburu? Berburu tikus. Ya, tikus tidak bisa dimakan. Kan begitu. Iya, itu dilihat. Yang jelas hal ini kan dilarang. Nabi gandengkan dengan anjing. Nabi gandengkan dengan harga anjing. Nahan Nabi SAW an samanil kalbi wasinnaur. Nabi SAW melarang dari harga anjing
dan harga kucing. Harga kucing. Jadi ini pengatofan bahaya sekali. Digabung antara burung, kelinci, kucing. Nah ini hal yang berbeda. Itu berbeda. Apakah boleh ustadz yang mengajar di dalam satu ruangan bersama akhwat tanpa menggunakan hijab? Akan tetapi yang dipisahkan hanya ikhwan dan akhwat saja. Ulang-ulang. Apakah boleh ustadz yang mengajar di dalam satu ruangan bersama akhwat tanpa menggunakan hijab? Akan tetapi yang dipisah hanya ikhwan dan akhwat. Jadi tidak ada hijab, cuman dipisah gitu ya. Gimana ini caranya? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Ya karena ini tidak aman dari fitnah. Siapa? Ustadznya tidak bisa menjaga semua ini mata laki-laki ke situ. Ke akhwat. Bahaya. Nanti bukan pelajaran dilihat. Tapi curi pandang akhwatnya. Sambil berbisi-bisi. Wih, sana yang lebih cantik. Itu bahaya. Bahaya. Bahkan bahaya bagi ustadz. Bahaya bagi ustadznya. Iya kan? Ustadz juga manusia. Kalau lihat orang juga lihat akhwat. Sama juga dengan orang lain melihat perempuan. Sama juga dengan orang lain melihat perempuan. Jangan merasa aman. Oh karena ustadz aman. Tidak. Bahkan ustadz tidak aman. Setannya lebih tinggi daripada ikhwan biasa. Kalau ikhwan mungkin hanya tentara-tentaranya syaitan yang menggodanya. Tapi ustadz, panglimanya syaitan yang menggoda. Boleh aku sedikit. Itu cantiknya sana muridmu. Iya, hati-hati. Jangan, tidak boleh seperti itu. Itu akan membuka pintu fitnah. Membuka pintu kejelekan. Tidak boleh. Mana yang benar sesuai dalil? Bumi bulat atau datar? Bumi bulat dan datar. Itu sudah benar. Bumi ini bulat dan datar. Bulatannya besar sehingga datar. Kita paham ini? Ini bukan kelereng yang kecil. Ini bulatnya besar. Bayangkan ya. Satu lapis. Kita tahu berapa perjalanan? 500 tahun perjalanan. Satu lapis. Nah ini ada 7 lapis. Atau tahu ketebalan bumi. Satu lapis bumi itu 500 tahun perjalanan. Paham nggak? Nah ini 7. Kali ini 500 kali 7. Sebagaimana jarak ini langit yang kita lihat di atas. Dengan bumi ini yang kita injak 500 tahun perjalanan. Jaraknya. Kemudian langit ada 7. Setiap lapisnya itu 500 tahun perjalanan. Jadi bumi ini luas. Besar. Sehingga dia bulat dan datar. Datar karena luas, terhampar. Bisa kita pakai bertani. Kalau bulatnya seperti kelereng, jangan dihayalkan. Nanti Daud siram tanahnya sebelah situ, kenanya tanahnya orang. Karena bulatnya seperti kelereng. Bukan, ini bulat besar. Jangan bayangkan bulat kecil. Sekarang kita akan mengatakan tidak bulat. Kalau begitu gimana nanti? Karena kita pikirkan kecil. Bayangkan, satu lapis 500 tahun perjalanan. Nah ini ada 7. Ada 7 lapis. Jadi itu pernyataan sudah benar. Bulat dan datar. Terhampar. Terhampar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bumi ini dihamparkan untuk kita. Dihamparkan untuk kita. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan antara dalil-dalil yang ada. Alhamdulillah. Kita cukupkan? Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.